Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis 23 Januari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, saya mengajak kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Maha besar Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sapa dan sembah dalam putramu Yesus Kristus. Terpuji, pujilah Engkau Tuhan, oleh karena kasih, pertolongan, dan penyertaan-Mu Tuhan dalam tidur kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh dibangunkan dengan penuh sukacita di pagi hari ini Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami mohon lawatan-Mu bagi kami, baik hamba yang ada di tempat ini Tuhan, namun warga-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami sekalian Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau mau kuatkan kami Tuhan, dan mampukan kami Tuhan, untuk memahami akan firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau mementeraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Pimpin kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan pakailah hamba di saat ini Tuhan, dengan urapan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan, hamba boleh layak dan kudus di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena di pagi ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan dari buku Mesbah Penyembahan Keluarga GKI di Tanah Papua, ayat firman Tuhan yang akan kita dengar terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur 50 ayatnya yang ke-6. Dan mari kita sama-sama membaca dari Mazmur 50 mulai dari ayat 1 sampai ayat 6 dengan perikop pembacaan ibadah yang sejati. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah
hakim. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan ini dan melakukannya setiap hari. Bapak Ibu, warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan kita ayat yang ke-6 menjadi topik perenungan kita di pagi ini. Ayat ke-6 berkata, "Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendiri hakim." Dan saya beri tema dari renungan ini adalah Allah hakim yang adil. Saya ulangi, tema renungan kita adalah Allah hakim yang adil. Bapak Ibu, warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang hakim mempunyai tugas memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara dalam sidang perkara. Dan dalam mengambil keputusan harus berlaku adil dan secara objektif memutuskan perkara dengan prinsip kebenaran, yaitu salah katakan salah dan benar katakan benar. Bukan salah dibenarkan dan benar disalahkan. Pembacaan Mazmur 50 ayat 1 sampai 6 ingin menegaskan kepada kita bahwa oleh kemuliaan Allah segala sesuatu telah dijadikan. Dari tidak ada menjadi ada. Allah mengatur bumi dan segenap isinya demi kebaikan. Sebab apa yang dijadikannya baik adanya. Seperti yang sekarang kita hidup dan menikmati ciptaan Allah itu. Kedahsyatan Allah tidak terlukiskan dengan kata-kata oleh siapapun. Manusia hanya mampu meresponnya dengan kagum dan menyembahnya. Sebab segala sesuatu hanya berada dalam tangan Tuhan saja. Dan Allah sendirilah hakim dari segala yang Allah jadikan. Maka dari itu, proses kehidupan manusia di dunia harus disesuaikan dengan tujuan Allah dalam hidup manusia, yaitu hidup dengan tekun pada perintah Allah. Bapak Ibu, warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur Asaf dalam Mazmur 50 ini ingin memberikan teguran bahwa pada saat penghakiman Allah sendirilah hakim agung. Allah akan meminta manusia mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya terhadap yang telah diajarkan. Dan semestinya kita sebagai orang Kristen mengetahui ajaran Allah yang ada dalam firman-Nya. Sehingga kita tahu ajaran yang harus kita buat dan yang tidak harus kita lakukan. Artinya bahwa kita sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan harus taat untuk melakukan firman Tuhan.
bukan bersifat masa bodoh dan malas tahu, dan melawan kehendak Allah, dan tidak tahu berterima kasih kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Untuk itu, Allah akan memanggil manusia yang telah melawannya dan tidak tahu berterima kasih kepadanya. Dengan demikian, semua umat Tuhan perlu mengetahui cara yang benar untuk menyembah Allah, yaitu dalam roh dan kebenaran, bukan dalam kepura-puraan. Karena ketika kita menyembahnya dalam kepura-puraan, pada akhirnya kita juga akan menerima hukumannya dan mempertanggungjawabkannya di depan Hakim Agung, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu, warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti dalam ayat 2 berkata, Allah akan datang dari Sion, puncak keindahan, memberikan sinar kemuliaannya kepada kita. Dari sana dia tidak akan diam lagi, tetapi Allah akan menghakimi manusia yang berdosa dan yang melawannya. Kehadiran Allah akan sangat dahsyat. Di hadapannya ada api menjilat untuk menyadarkan semua orang yang melawannya. Seperti dalam ayatnya yang ketiga. Tetapi jika umat Tuhan tetap tidak sadar, maka Allah akan melemparkan api ke bumi untuk menghabiskan mereka. Kita bisa baca dalam kitab Lukas 12 ayat 49 yang berkata, Aku akan datang untuk melempar api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Bapak Ibu, warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab pada penghakiman terakhir, Kristus akan datang dengan api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Kita bisa baca dalam kitab 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu, warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah adalah hakim yang adil. Orang yang hidup berkenan di hadapannya akan dibanggakan oleh malaikat di sorga yang kudus. Umat Tuhan yang hidup dalam Kristus akan dihimpun kepada Allah. Maka untuk itu orang yang dengan tulus hati hidup di dalam Allah dan dalam Kristus akan diterima oleh Allah. Keadilan Allah sebagai hakim akan kita ketahui dan kita akan diperlihatkan melalui kasih-Nya terhadap orang yang berhak mendapatkannya. Demikianlah Allah menghakimi manusia berdasarkan perbuatannya sendiri. Sebagaimana langit menceritakan kemuliaan, hikmat, dan kebenaran Allah. Seperti bacaan kita di
ayatnya yang ke-6. Segala tindakan umat manusia memiliki konsekuensi masing-masing. Barang siapa hidup dengan penuh kepura-puraan dan melawan Allah, maka Allah akan menghakiminya dengan jilatan api supaya mereka sadar. Tetapi jika mereka tetap tidak sadar, maka Allah akan melemparkan api untuk menghabiskan mereka. Bapak Ibu, warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dengan penuh ketaatan di dalam Yesus yang akan menuntun kita kepada Allah Bapa. Sebab kita akan dipermuliakan dan menjadi kebanggaan di sorga dan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab Allah adalah sang hakim yang adil bagi seluruh umatnya. Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, yang akan lebih menyempurnakan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu indah bagi kami untuk menguatkan dan meneguhkan kami dalam beraktivitas di hari ini Tuhan. Tuntun kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, agar kami senantiasa berjalan pada jalan terang-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang menjadi bagian kami, biarlah Tuhan kami lakukan dengan tidak berpura-pura. Tetapi Tuhan, pakailah kami, utuslah kami untuk senantiasa beribadah dengan benar, beribadah dengan taat, dan melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau memberkati warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan di pagi ini Tuhan. Engkau mau lawat mereka dari rumah pertama hingga rumah terakhir dengan segala aktivitas dan kesibukan mereka. Tuhan Yesus ada bersama-sama. Dan biarlah Tuhan Engkau ada di dalam persekutuan jemaat, di dalam jemaat GKI Ebenezer Timika ini Tuhan. Baik di dalam unsur-unsur jemaat, urusan-urusan, dan majelis jemaat secara keseluruhan. Tuhan Yesus berkati kami dengan segala tugas dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu Tuhan. Kiranya kasih, anugerah, dan berkat-Mu Tuhan memberkati, menyertai kami mulai dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk melakukan perintah-Nya agar kita dapat hidup dalam kebenaran. Dan kiranya tangan Tuhan yang berlimpah kasih senantiasa menjaga dan memelihara kita di hari ini dalam aktivitas dan kegiatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.